Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Gaos pada kesempatan ini di hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus pada pembelajaran matematika kelas 6 untuk semester 1. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3. Materinya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Nah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, kita lihat indikatornya, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Kita akan memulai dengan memahami sifat-sifat operasi hitung pada bilangan, operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya, jika operasi matematika berada dalam kurung atau tanda kurung, maka sifatnya itu istimewa, maka wajib dikerjakan dahulu. Lihat ya, kemudian ada jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu sifatnya setara. Maka kerjakanlah dari kiri. Kemudian, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian, itu sifatnya sama juga atau setara. Maka kerjakan juga sama dari kiri atau dari awal, biasanya seperti itu ya. Kemudian, jika terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu sifatnya lebih tinggi. Lihat ya, yang lebih tinggi operasi kali dan operasi bagi. Maka kerjakan terlebih dahulu yang operasi perkalian dan pembagian. Kita masuk ke contoh-contoh soal. (12.398) ditambah 6.785 dikurangi 13.506. Nah, itu operasi hitungnya kan penjumlahan dan pengurangan.
Jadi jumlahkan dulu ya dari awal. Berarti hasilnya, nah yang 12.398 ditambah 6.785. Itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, hasilnya berapa? Itu bisa dikerjakan dengan operasi penjumlahan yang ke bawah ya. Lihat caranya. 8 tambah 5 itu kan 13. 3-nya di bawah naik 1. Kemudian 9 ditambah 8 itu hasilnya berapa ya? Kalian pasti sudah ngerti ya yang ini. Nah, betul, hasilnya 18. Kemudian 3 ditambah 7, 10 tambah 1, 11. Kemudian 2 tambah 6, hasilnya 8. Ya, nanti itu hasilnya 2 tambah 6, kan hasilnya 8. Tambah 1, hasilnya 9. Yang 1 turunkan ke bawah. Jadi hasilnya 19.183. Sudah beres itu belum? Belum ya. Kurangi dengan 13.506. Hasilnya berapa ya? Coba kira-kira. Sama, bisa dikerjakan dengan cara menurun ke bawah. 19.183 dikurangi 13.506. Maka hasilnya, nah 3 dikurangi 6 kan nggak bisa ya, bisa minjem. Jadi 13. Satunya bisa minjem dari 8. Ya, jadi jangan lupa soal ini kalian boleh dikerjakan di buku tulis. Cara mengerjakannya boleh lihat, ikuti cara yang ada di video ini. Betul ya, 13 kurangi 6 hasilnya kan 7. Kemudian itu kan 8, habis 1, jadi hasilnya 7 karena minjem dari angka 1 yang ada di sebelahnya. 7 kurangi 0, 7. Nah, yang 1 itu kan habis juga. Itu jadi 11. 11 kurangi 5, hasilnya kan 6. Itu sisanya berarti sisanya 8, betul. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Nah, jadi hasilnya dari 19.183 dikurangi 13.506, itu hasilnya 5.677. Nah, jadi 12.398 ditambah 6.785 dikurangi 13.506 itu hasilnya 5.677. Kita lanjut ke operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Lihat,
Ada contoh soal 250 dikali 50 dibagi 25. Kerjakan urut dari kiri. Karena operasi hitungnya itu kan setara ya antara perkalian dan pembagian. Hasilnya kira-kira akan jadi berapa? 250 dikali 50 itu hasilnya 12.500. Nah, dibagi 25 hasilnya 500. Nah, kemudian perhatikan soal kedua dan soal ketiga. Ya. Paham ya? Lihat operasi hitungnya. Kalau soal ketiga itu ada yang di dalam kurung. 775 dikali dalam kurung 25 dibagi 25. Jadi 75-nya disimpan, dikerjakan, terus yang 250 dibagi 25 kan hasilnya 10. Itu 10 itu dari hasil dalam kurung. Oke. Operasi hitung campuran sekarang. Perhatikan ya, 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi dalam kurung 1500 dibagi 30. Itu perhatikan, ada yang di dalam kurungkan. Nah, kerjakan dari yang di dalam tanda kurung. Jadi yang di dalam kurung itu sifatnya istimewa ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau ada soal seperti ini, perhatikan. Ada soal yang di dalam kurung. Oke. Jadi bisa ditulis lagi 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 50. Nah, itu 50 dari mana? Iya, betul. Dari hasil 1500 dibagi 30. Kira-kira hasilnya akan berapa ya? Sekarang lihat hasilnya. Nah, ada operasi yang perkalian. Itu kerjakan. Yang perkalian dulu. Karena tadi tingkatannya perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau tadi dipahami konsepnya insya Allah bisa. Oke, hasilnya berapa ya? Kalau 40 dikali 150, tulis lagi ya, sama dengan 250 ditambah 6000. Jadi 40 dikali 150 itu 6000 ya, kurangi 50. Nah, sekarang operasi hitungnya kan udah setara ya, perhatikan. Yang perkaliannya kan udah dikalikan. Sekarang hanya tersisa operasi hitungnya, penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan kerjakan urut dari kiri. Nah, berarti yang 250 dulu ditambah 6000. Maka hasilnya 6250. Kurangi 50. Nah, hasilnya berapa? Kira-kira sudah ketahuan ya hasilnya akan berapa? Hasilnya adalah 6200. Paham ya? Jadi kalau konsep dari awalnya kalian paham, insya Allah bisa. Jadi harus benar-benar dipahami dulu cara mengerjakannya. Operasi hitungnya harus benar-benar diperhatikan ya. Ketika kalian nanti akan mengerjakan soal-soal yang akan Pak Gaus berikan. Kita masuk ke yang lain. Soalnya ya, nih masih ada 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Nah, ini kira-kira mengerjakannya seperti apa? Lihat operasi hitungnya. Tuh, ada yang dibagi. Kemudian ada yang dikali. Nah, itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai salah ya mengerjakannya. Nah,
Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, perhatikan ya. Jadi tulis lagi. Dari awal yang 1.500-nya ditulis lagi di awal. Tetapi operasi pembagian dan perkalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi 1.500 dikurangi 8. Dari mana 8? Dari 400 dibagi 50. Ditambah 1.000. Dari mana 1.000? Dari 200 dikali 5. Operasi penjumlahan dan pengurangan kerjakan urut dari kiri. Sekarang kan tinggal tersisa itu ya, pengurangan dan penjumlahan. Kira-kira hasilnya akan berapa ya? Nah, hasilnya kan jadi 1.492 ditambah 1.000. Hasilnya yaitu, sudah hampir bisa ketahuan ya hasilnya berapa. Nah, 1.492 didapat dari mana? Dari 1.500 dikurangi 8. Sekarang hasilnya, hasil akhirnya 2.492. Oke, terima kasih.